Punya HP mid-range yang bentukannya itu kece ya, desainnya menarik, ukurannya juga pas ya, enak digenggam, dan tentu aja beratnya enteng. Saat ini emang agak sedikit ya pilihannya, apalagi punya fitur dan performa yang bener-bener itu bisa nguber-nguber sebuah HP flagship. Ya sekarang ini di tangan gue ini ada salah satu pilihannya, apalagi kalau bukan Realme GT Master Edition. Segmen HP mid-range kedatangan sebuah smartphone terbaru dari Realme yang membawa chipset terbaru dari Qualcomm yang masih fresh banget ya, yaitu Snapdragon 778G. Langsung aja ya, menurut gua 778G ini adalah sebuah chipset mid-range yang paling oke saat ini untuk menggantikan posisinya si 765G. Udah dapat 5G, performanya mendekati chipset kelas atasnya, flagshipnya mereka. Skor Antutunya V9 itu dapat sekitar 530 ribuan, dan skor Geekbench single core itu bisa sampai 789, dan multicore-nya itu 2754. Di atas kertas, melalui posisi skor ini, chipset ini tuh bisa dibilang setara ya dengan Snapdragon 855, mendekati Snapdragon 865. Keunggulan chipset ini ada di GPU-nya yang menggunakan Adreno 642L. Mungkin pengembangan ya dari base GPU-nya si Snapdragon 855 dipadukan dengan RAM 8GB yang bisa di-extended ya, biasa sampai nambah 5GB lagi untuk akomodasi kebutuhan multitasking. Storage-nya juga udah gede, itu 256GB pakai UFS, makanya HP ini tuh nggak ada slot tambahan pada micro SD, jadi hanya dual SIM aja yang udah support 5G. Langsung aja buat tes jaringan 5G-nya ya, seperti biasa di sekitaran Pondok Indah, pakai kartunya Telkomsel. Hasilnya udah bisa ketebak, ternyata bisa jalan, dan artinya udah bener-bener 5G ready, udah punya band N40. Punya chipset kencang, punya dukungan koneksi internet data yang terbaik ya, buat apalagi kalau bukan buat main game. Dipakai main game berat, udah pasti asik-asik aja, lancar-lancar aja. PUBG, Genshin, Asphalt, ya sebenarnya game sehari-hari yang gue pakai ya Clash Royale. Tapi mainin game yang berat-berat di HP ini ya bisa dengan settingan yang tinggi. Sebenarnya keunggulan HP ini tuh menurut gua ada di desainnya, khususnya nih pada bagian belakangnya nih ya. Ini baru nih Realme yang berani tampil beda. Warna HP yang kita pegang saat ini adalah warna Voyager Grey. HP ini punya dua pilihan warna, yaitu warna yang sekarang ini yang lagi gue pakai, dan satu lagi adalah Daybreak Blue, warna yang cukup simpel ya dan minimalis. Desainnya HP ini tuh mirip banget sama koper nih, kopernya berbahan vegan leather, dipegangnya itu sangat lembut ya, cuman agak sedikit licin, tapi ya nyaman digenggamnya. Dapat case bawaan yang motifnya itu sama juga seperti koper. Dan ini tuh rasanya mirip banget ya sama case bawaannya si OnePlus 9 Pro. Artinya case ini itu sangat-sangat punya bahan yang berkualitas. Bagian atasnya ini ada kamera dengan model yang vertikal, ada 3 lensa ya, ada normal, ultra wide, dan makro. Di sebelahnya ada tulisan Matrix AI Camera, dan di sebelah kanannya itu ada logo Realme, di bawahnya ada tanda tangan desainernya yang mendesain HP ini, namanya itu Naoto Fukasawa. Gue sih nggak terlalu ngerti ya dengan dunia art dan desain seperti ini, tapi sepertinya orang ini itu cukup punya nama besar kalau dilihat-lihat dari beberapa award yang beliau dapatkan. Lanjut, tombol power ada di sebelah kanan, dan di sebelah kiri ada tombol volume. Itu terpisah ya, dengan begini enak banget nih kalau pakai screenshot dengan satu tangan. Bagian bawah itu ada lubang jack audio, port USB-C, dan speaker. Keunggulan berikutnya adalah bagian layar, menggunakan panel AMOLED beresolusi Full HD+, punya refresh rate yang tinggi ya, 120 Hz, dan tingkat kecerahannya itu dipakai di luar ruangan itu udah oke banget, terang, dan kalau dipakai di dalam ruangan, khususnya yang minim cahaya, layarnya itu bersih, nggak ada tint ataupun black crash yang ngeganggu. Dipakai nonton film, Netflix itu asik-asik aja. YouTube udah pasti support HDR10.
Fingerprintnya juga udah di dalam layar dan punya kecepatan yang responsif. Satu hal yang bikin ganjel ya atau kurang dari gua yaitu speakernya yang masih single speaker ada di bagian bawah. Sebenarnya suaranya itu kenceng-kenceng aja ya, cuman karena single dari bawah aja ya agak kurang nendang aja gitu. Untuk pengalaman ngetik, HP ini punya vibrate yang bisa dibilang cukup oke. Kualitasnya gue bisa bilang itu udah mendekati HP-HP flagship zaman sekarang. Masuk ke software, nah ini kelihatan udah lumayan banyak ada bloatware-nya ya. Cukup rame nih, ada baca, JNT, hot app, hot game ya. Yang begini sih sebenarnya pasti bisa di uninstall. UX-nya Realme 2.0 saat ini udah masuk ke firmware versi 11A04 berbasis Android 11 dengan security patch itu di bulan Juli 2021. Pilihan kustomisasi pada tema, layout, dan fiturnya juga ada banyak. Terus bisa swipe left pada home screen, itu bisa pakai Google Discovery. Baterainya berkapasitas 4500 mAh dan punya charger yang gede nih, 65 watt. Udah santai ya, urusan ngecas pasti bakal cepet banget. Nah sekarang kita bahas soal kameranya karena ini adalah chipset yang sangat menarik ya. Harusnya dengan ISP kamera yang lebih baru itu akan punya kualitas foto yang cukup baik. Setup kamera belakangnya itu triple kamera tapi ada makro 2 megapiksel. Sensor kamera utamanya itu 64 megapiksel f1.8 tanpa OIS dan ultrawide-nya itu 8 megapiksel f2.3. Dan kamera depannya itu beresolusi 32 megapiksel. Hasil fotonya kalau di kondisi luar ruangan udah detail banget ya karena banyak cahaya. Warnanya kalau pengen lebih keluar lagi bisa dinyalain itu AI-nya, dan kalau masuk ke kondisi indoor apalagi yang minim cahayanya baru nih mulai kelihatan ada penurunan kualitas cat air karena noise reduction itu mulai aktif. Fitur pada aplikasi kameranya gue bilang lumayan lengkap ya. Ada stereo mode untuk astrofotografi, ada dual video, ada street mode, dan tentu aja ada pro mode. Nah yang menarik ini adalah street mode nih. Di street mode ini itu menampilkan focal length ala-ala kamera DSLR. Ada 24 mm, terus ada 50 mm, terus ada 120 mm, dan kalau ultrawide-nya itu ke 16 mm. Dan di mode street mode ini ada bisa langsung aktifin mode RAW pada main kameranya. Dan selanjutnya di sebelahnya itu ada filter. Nah di filternya ini ada street, terus ada black and white, terus ada dramatic, dan filter-filter yang lainnya seperti cyberpunk, flamingo, dan astral. Ya sebenarnya street mode ini dibuat untuk menangkap momen dalam waktu yang cukup cepat ya. Karena memang kalau di street memang yang paling penting itu momennya dapat. Oke, lanjut ke mode pro-nya. Kemampuan Pro Mode untuk kamera utama speed up to 32 detik dan ISO 6400. Kamera ultrawide itu up to 0,5 detik dan ISO-nya sama di 6400. Untuk perekaman video, kamera utama bisa up to 4K dan kamera ultrawide itu mentok di 1080 aja karena keterbatasan resolusi yang cuma 8 megapiksel. Ya, kesimpulannya, dengan harga 5 juta, HP ini tuh menawarkan hal yang baru ya dari chipsetnya yang make Snapdragon 778G. Ya, mendekati performa HP flagship zaman sekarang lah ya. 5G-nya udah ready, bisa langsung dipakai, support band N40. Displaynya juga bagus, punya kualitas, terus vibrate-nya keren, dan kekurangannya hanya di speakernya aja nih yang masih single, masih jomblo. Belum punya PCR jadi nggak bisa ke mall.